Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Gazzetta dello Sport mengonfirmasi bahwa Ivan Perisic yang ditarik keluar pada pertengahan babak kedua laga melawan AC Milan hanya mengalami kram biasa dan bukan cedera yang serius. Pelatih Simone Inzaghi juga mengonfirmasi bahwa alasan penarikan pemain asal Kroasia itu adalah karena ia merasakan nyeri di betisnya. Adapun striker baru Inter Felipe Caicedo tampaknya masih diragukan untuk dapat tersedia di pertandingan babak perempat final Coppa Italia pada hari Rabu tengah pekan ini melawan AS Roma karena masalah otot. Kondisi Caicedo terus dievaluasi dan masih menjalani rehabilitasi pribadi sehingga masih harus dilihat apakah dia siap untuk tampil melawan Giallorossi. Ivan Perisic sukses mencetak gol ke-50-nya dalam balutan seragam Nerazzurri setelah menciptakan 1 gol pada laga derby Milano kemarin. Seperti yang dilaporkan Nerazzurri dalam sebuah postingan di akun Twitter resmi mereka, Perisic adalah pencetak gol terbanyak kedua di skuad Inter saat ini dengan hanya Lautaro Martinez 61 gol yang mempunyai koleksi lebih banyak dari pemain Kroasia itu. Sementara itu, Inter kembali mengatur pertemuan untuk membahas situasi perpanjangan kontrak Ivan Perisic di akhir bulan ini. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, pemain berusia 33 tahun itu ingin bertahan di klub, tetapi hanya untuk tawaran yang tepat. Kesepakatan Perisic saat ini akan berakhir pada akhir Juni, dan klub bergerak untuk mencoba menyelesaikan situasinya, bertemu dengannya dalam beberapa minggu mendatang untuk melihat apakah mereka dapat meyakinkannya tentang kontrak baru. Pelatih legendaris AC Milan Arrigo Sacchi tetap memuji permainan Inter meski menderita kekalahan dari AC Milan di laga derby della Madonnina pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadio Giuseppe Meazza, Nerazzurri harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Hasil buruk ini merupakan kekalahan kedua kalinya di Serie A musim ini. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Sacchi memberikan penjelasan sekaligus memuji performa anak asuh Simone Inzaghi yang menurutnya tampil lebih baik ketimbang mantan anak asuhnya Rossoneri di laga pekan ke-24 Serie A ini. Dia menilai Inter hanya salah dalam menerapkan pendekatan terhadap pertandingan di babak kedua. Perbedaan antara Nerazzurri dan Rossoneri sangat besar. Para pemain Inzaghi melewatkan banyak peluang emas, ujar Sacchi. Koordinasi Milan tampak buruk, terlalu banyak jarak antara lini, dan rencana agar Kessie dapat melumpuhkan Brozovic tidak meyakinkan saya. Gol pertama Inter sangat pantas. Mereka menunjukkan keunggulan dalam hal fisik dan bahwa mereka memiliki kualitas dan pengalaman individu yang lebih baik. Sacchi menilai Inter menerapkan pendekatan yang salah ketika mereka unggul 1-0. Inter melakukan seperti yang dilakukan semua tim Italia lainnya. Begitu mereka memimpin skor, alih-alih ingin mengunci kemenangan, mereka malah menurunkan tempo permainan dan memperlambat kecepatan. Itu bukan ide yang tepat. Kita harus terus menyerang dan memiliki keberanian selama 90 menit. Tentang konsekuensi dari kekalahan ini terhadap perburuan gelar Serie A, Sacchi berpandangan, gap di klasmen memang berkurang tetapi Inter tetap menjadi tim terkuat di Serie A. Sekarang mereka harus menunjukkan kedewasaan, tapi kualitas tim Inzaghi lebih unggul dari semua rival mereka. Mantan bek legendaris timnas Italia Fabio Cannavaro percaya bahwa kekalahan derby kemarin tidak akan berdampak signifikan bagi Inter. Berbicara kepada surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, kapten pemenang Piala Dunia itu memberikan pandangan bahwa Nerazzurri masih merupakan tim yang sangat tangguh dan tidak akan tersingkir dari persaingan juara karena satu kekalahan yang mengecewakan. Saya berpikir Inter tidak akan merasakan tekanan terlalu banyak, katanya.
Tim ini solid dan memainkan gaya yang longgar dan percaya diri. Dengan Simone Inzaghi memungkinkan mereka untuk berimprovisasi dengan pemain mereka yang lebih teknis, dan ini telah memberi kepercayaan penuh kepada para pemainnya. Mungkin mereka telah kebobolan beberapa gol yang tak perlu, tetapi mereka masih tim terkuat di Liga. Mereka terbiasa menang dan pencapaian di Liga Champions membuat mereka lebih percaya diri. Tutupnya. Napoli kini menempel ketat sang pemuncak klasemen Liga Italia Serie A Inter usai mengalahkan Venezia dengan skor 2-0. Gol kemenangan tim asuhan Luciano Spalletti ini dicetak oleh Victor Osimhen pada menit ke-59 dan Andrea Petagna pada menit ke-90+10. Hasil ini membuat Napoli kembali naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan raihan 52 poin, mengangkangi AC Milan di posisi ketiga. Mereka kini hanya tertinggal 1 poin dari Inter di puncak klasemen. Kemenangan ini juga membuat persaingan Scudetto menjadi memanas dan sangat ketat antara 3 tim, yakni Inter, Napoli, dan AC Milan. Apalagi Inter akan bertemu dengan Napoli di laga Serie A berikutnya. Inter wajib bangkit agar tetap berada di puncak klasemen. Sementara itu, pelatih Napoli Luciano Spalletti berbicara kekalahan Inter atas Milan. Bagi saya, Inter adalah tim yang memiliki potensi paling besar. Mereka mampu membawa kesulitan bagi tim yang ada di sekitarnya. Kami harus memiliki sikap serius jika ingin memenangkan semua pertandingan. Namun, ada beberapa tim kuat yang harus kami hadapi. Striker Penarol Agustin Alvarez masih menjadi sorotan 3 tim Serie A, yakni Inter, AC Milan, dan Fiorentina. Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri sekarang masih sangat tertarik untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut. Performa kuat Alvarez di Liga Uruguay telah menarik perhatian klub-klub Serie A dan dipandang sebagai sosok dengan potensi signifikan untuk berkembang menjadi striker top. Inter memandang pemain muda Uruguay itu sebagai pemain masa depan mereka, tetapi penampilannya bersama Penarol juga dipantau secara ketat oleh sejumlah klub. Agennya Edgardo La Salvia sempat menyambangi markas Inter pada Desember 2021 lalu untuk membahas kemungkinan transfer kliennya tersebut. Namun tidak ada kesepakatan apapun selama jendela transfer Januari 2022. Masih harus dilihat apakah Inter akan membuat langkah konkret untuk merekrut Agustin pada bursa transfer musim panas ini. Lautaro Martinez dan Alessandro Bastoni berduel dengan Theo Hernandez menyusul peluit akhir kemenangan 2-1 Milan atas Inter dalam derby kemarin. Pemain Nerazzurri tidak senang dengan bek sayap Prancis yang diusir keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran yang menghentikan serangan Inter. Dan mereka mengungkapkan rasa frustasi mereka terhadap bek kiri Rossoneri setelah peluit akhir. Dua Inter itu berlari ke arah Hernandez dan mulai mendorongnya. Perkelahian hanya berlangsung beberapa detik dengan berbagai anggota staf turun tangan untuk memecah keadaan.